Cara trauma diteruskan itu gimana, teman-teman? Mekanisme pewarisan ya. Trauma itu tidak berhenti di satu individu ya, teman-teman ya. Karena meninggalkan jejak pada level keberadaan manusia, level psikologis, level biologis, dan level spiritual. 3 jalur pewaris trauma ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah psikologis ya, pola berpikir dan reaksi emosional keluarga, teman-teman. Yang kedua adalah biologis, sistem syaraf dan ekspresi gen, atau yang disebut juga dengan nama epigenetik atau epigenetika. Yang ketiga adalah spiritual, secara spiritual ya, energi luka dan kontrak jiwa keluarga. Oke, selanjutnya aku jelaskan dari jalur psikologis ya. Nah, jalur psikologis adalah pola yang ditiru dan diajarkan. Jadi anak-anak ini belajar dari emosional orang tuanya, teman-teman. Bukan cuma dari kata-katanya, tapi mereka itu juga menangkap cara orang tua mendidik mereka. Cara orang tua merespon stres, konflik, cara mereka mencintai, dan rasa takut. Nah, pola itu diserap oleh anak ke bawah sadarnya. Sehingga itu menjadi cara pandang mereka terhadap dunia. Jadi contohnya gimana? Kalau orang tua yang selalu khawatir, itu akan menurunkan anak yang mudah cemas, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman itu ini deh, hati-hati, jangan selalu khawatir karena akan menurunkan anak yang mudah cemas. Apalagi yang masih dalam proses kehamilan, ya, karena ini memprogram emosinya saat di kandungan ya. Lalu orang tua yang menekan emosi ini apa sih? Orang tua yang kita nih nggak boleh marah gitu, nggak boleh mengungkapkan. Nah, itu menurunkan anak yang sulit mengekspresikan diri, teman-teman. Lalu orang tua yang merasa tidak layak itu menurunkan anak yang tumbuh dengan perasaan aku tidak cukup baik. Ya, lalu bagaimana ini bisa terjadi? Sejak kecil anak itu memprogram sistem emosinya dari lingkungan rumah, teman-teman. Jadi kalau di rumah itu tidak aman, otak anak itu belajar bahwa dunia ini juga nggak aman gitu ya. Yang kedua ya, jalur biologis tadi, teman-teman. Oke, jalur biologis ya. Teman-teman tolong fokus ya. Ini ilmu bagus sekali. Teman-teman kalau di luar mungkin berbayar ilmu kayak gini nih ya, yang saya berikan. Ini saya susun semuanya sendiri, teman-teman. Ya, ini ilmu untuk teman-teman yang mungkin suatu hari ya menjadi konten kreator juga. Teman-teman bisa memberikan materi ini juga ke orang lain ya. Jadi tolong disimak baik-baik. Oke. Yang kedua, jalur biologis. Nah, dalam biologis ilmu ini disebut yang namanya epigenetik atau epigenetika. Ya, teman-teman ya. Nah, karena tubuh manusia itu tidak hanya menyimpan memori dalam otak, teman-teman, tapi juga di sel dan sistem saraf. Jadi setiap kali seseorang mengalami trauma seperti kehilangan, kekerasan, rasa takut yang mendalam, tubuhnya itu mencatat melalui respon stres lewat detak jantungnya, lewat nafasnya, lewat ototnya, dan lewat hormon stresnya. Jadi kalau orang itu stres dan tidak pernah disembuhkan, tubuh itu akan terbiasa hidup dalam mode bertahan, teman-teman, atau survival mode. Jadi dia merasa bahwa dunia ini selalu berbahaya. Lalu, contohnya ini ya, ibu yang hidup dalam ketakutan kronis selama hamil, maka akan melahirkan bayi dengan sistem saraf yang mudah panik. Lalu leluhur yang hidup di masa kelaparan itu keturunannya cenderung sulit menurunkan berat badan atau takut kekurangan meski hidupnya cukup, teman-teman. Lalu keluarga dengan trauma kehilangan, anak cucunya punya penyakit jantung, dadanya sering sesak atau sulit bernafas. Ya. Profesi yang dia pilih ya yang survival mode. Ya, betul. Jadi kalau misalnya, jadi survival mode itu adalah mode pertahanan dirinya dia ya waktu itu zaman dulu. Nanti kita urai satu-satu, aku jelasin satu-satu. Oke, apa itu epigenetik atau epigenetika, teman-teman? Ini ada di ilmu biologi ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih jelas apa itu epigenetik, teman-teman bisa cari aja di Google. Ini ilmu biologi kok. Ini sains juga. Jadi memang ini adalah ilmu sains yang baru diteliti bahwa trauma itu bisa menurun juga melalui emosi seseorang
ya. Jadi bukan hanya genetik aja, bukan matanya sama, hidungnya sama, enggak, tapi cara dia merespon kehidupan, ya. Nah, jadi epigenetika ini adalah lapisan yang mengatur di atas gen menyalakan atau mematikan gen tertentu tergantung lingkungan dan pengalaman emosional mereka. Artinya, meskipun teman-teman DNA-nya sama, ya. Jadi cara gen bekerja ini bisa berubah karena pengalaman hidup. Ya, misalnya yang anak pertama anak gaul banget, yang kedua anaknya introvert banget gitu. Nah, perubahan itu bisa diwariskan. Jadi bukan gennya